Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang proposal PKM Kewirausahaan. Kelompok kami terdiri dari Angelia Nur Fajri dengan NIM belakang 073, saya Evelyn Hana dengan NIM belakang 090, Ninyoma dengan NIM belakang 097, dan Talita Sahda dengan NIM belakang 102. Next. Next slide. Agenda dari proposal PKM kami yaitu pertama ada bab pendahuluan, kemudian bab kedua gambaran umum, bab 3 metode pelaksanaan, dan terakhir bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Barang yang akan kami produksi adalah Risa Ibu. Selanjutnya. Pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang dari pembuatan produk ini adalah dalam menjalani aktivitas, kita biasanya dengan mudah menemukan lembaran kertas. Hal tersebut membuktikan jika kertas merupakan komponen penting dalam menopang aktivitas manusia. Dari laman resmi Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyebutkan kebutuhan kertas dunia saat ini mencapai 394 juta ton dan diperkirakan meningkat menjadi 490 juta ton pada tahun 2020. Saat ini penggunaan kertas telah mencapai angka yang sangat tinggi, sehingga penggunaan kertas yang secara berlebihan berdampak buruk terhadap lingkungan. Melansir laman Tire Dirt, setiap 12.000 kertas yang dihasilkan mengorbankan satu pohon di hutan. Maka tak heran, peneliti World Research Institute, Franz Seymour, menyebutkan jika sejak tahun 2000 hingga 2017, hampir 10% hutan mengalami fragmentasi, degradasi, atau ditebang. Adapun laju kerusakan hutan selama 17 tahun tersebut mencapai 200 km persegi setiap hari. Hal ini disebabkan oleh pola hidup manusia yang mulai mengurangi penggunaan plastik demi menjaga ekosistem lingkungan yang lebih baik. Sehingga hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga alam ini adalah dengan menggunakan kertas bekas kembali menjadi kertas yang baru. Belakangan ini muncul kembali tren vintage di kalangan kaum muda. Vintage menurut Kamus Oxford adalah dapat diartikan sebagai old and of very high quality. Bila ditarik garis pengertian secara global, vintage bisa dimaknai sebagai barang-barang yang diproduksi di masa lampau ataupun masa kini, tetapi dianggap memiliki model klasik dan antik di masa sekarang, atau kebanyakan orang juga menyebutnya estetik. Sehingga hal ini mungkin akan menarik masyarakat muda yang senang dengan keestetikan. Inovasi ini mungkin akan menarik masyarakat yang suka menulis di atas kertas, tetapi dapat menjaga lingkungan ini. Mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas baru ini menghasilkan warna vintage yang sedang trendy ini, sehingga penulis ingin membuat sebuah produk inovatif dengan memproduksi kertas bekas dan menjadikannya tempat untuk menulis yang baru, namun tetap dapat menjaga kesehatan lingkungan alam ini. Next. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu bagaimana cara agar masyarakat dapat tertarik dengan buku tulis dari kertas daur ulang sebagai pengganti kertas baru atau kertas digital, dan bagaimana pengembangan bisnisnya. Lalu tujuannya untuk memanfaatkan kertas bekas yang tidak dapat dipakai dan menjadikannya kertas baru yang dapat digunakan. Selain itu, dengan adanya produk ini akan menyadarkan masyarakat bahwa kertas itu dibuat dengan merusak alam. Sehingga dengan adanya produk ini, kita tidak perlu merusak alam untuk membuat kertas. Selanjutnya, luaran yang diharapkan. Produk yang dihasilkan berupa buku tulis. Buku tulis dengan kertas daur ulang ini merupakan suatu inovasi dalam pengolahan kertas bekas menjadi bubur kertas dan dapat menjadikannya kertas baru. Dan terakhir, manfaatnya yaitu sebagai tempat untuk menulis sekaligus menyadarkan akan masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Selain itu juga akan menambah semangat belajar siswa maupun mahasiswa dengan tampilan buku tulis yang trendy ini. Next. Selanjutnya, pada bab 2, next slide. Gambaran umum rencana usaha. Buku tulis dari kertas daur ulang merupakan suatu produk yang memanfaatkan kertas bekas yang tidak dapat digunakan menjadi kertas yang dapat digunakan kembali dan dikemas dalam bentuk buku yang siap pakai untuk berbagai macam kegiatan menulis. Produk ini merupakan produk yang ramah lingkungan karena dibuat dengan bahan dasar bubur kertas
dari kertas yang sudah tidak digunakan dan dijadikan kertas baru, sehingga tidak adanya penebangan pohon dalam proses pembuatan kertas ini. Produk ini dibuat dengan tema vintage atau klasik dan dalam kemasannya akan ada beberapa bonus yang akan dapatnya. Sehingga produk ini dapat menjadikan peluang usaha yang cukup menjanjikan karena untuk memperoleh bahan bakunya mudah dan diharapkan dapat menarik masyarakat terutama mahasiswa karena harga yang ditetapkan terjangkau dan memiliki penampilan yang cukup estetik bagi pemuda yang sangat mengikuti tren zaman sekarang. Usaha yang menjual peralatan menulis seperti buku handmade ini memang masih jarang ditemukan di pasaran. Namun, buku tulis dengan tampilan yang unik ini bisa dapat menarik banyak masyarakat, apalagi dengan klaimnya yaitu ramah lingkungan. Karena dari tahun ke tahun mulai banyak masyarakat Indonesia yang peduli dengan lingkungan. Sehingga dapat dibilang produk ini akan berprospek cukup bagus dengan sentuhan kreativitas dan inovasinya, meskipun bisnis ini masih dibilang baru. Next slide. Untuk selanjutnya ini analisis pasarnya. Yang pertama segmentasi. Segmentasi dalam produk kami ditujukan untuk orang-orang yang suka menulis dan menggambar secara estetik dan orang yang masih duduk di bangku sekolah maupun kuliah yang memang masih berhubungan erat dengan alat tulis untuk mencatat materi yang dipelajarinya. Untuk targetingnya sendiri, para mahasiswa serta pelajar perempuan dan laki-laki yang memiliki aktivitas belajar yang produktif dimanapun dan kapanpun yang usianya kurang lebih 12 sampai 25 tahun. Untuk positioning-nya, posisi produk ini yang ditawarkan dapat menjadi solusi produk atau ekonomis, menarik, serta ramah lingkungan. Next slide. Next. Yang selanjutnya ini adalah analisis SWOT-nya. Yang pertama strength. Yang pertama ada ukuran dari produk ini merupakan ukuran yang standar untuk buku dan mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, produk dikemas dengan rapi dan menarik. Yang ketiga, harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau dengan produk yang diperoleh oleh konsumen berupa buku yang telah dikemas rapi dan beberapa bonus lainnya seperti stiker. Yang keempat, produk ini dibuat dengan asli kertas yang bekas pakai maupun kertas yang tidak dapat dipakai, sehingga dapat terjamin keramahan lingkungannya. Untuk weakness-nya, yang pertama, produk ini mudah hancur bila terkena air. Yang kedua, pembuatan produk ini masih sangat manual dan memakan waktu yang cukup lama. Opportunities-nya, yang pertama, jarang ditemukan produk kertas daur ulang yang dikemas menjadi buku. Yang kedua, dapat digunakan oleh kalangan manapun. Dan yang terakhir, dapat menjangkau lokasi pemasaran yang cukup luas karena produk ini dapat dikirim kemanapun melalui ekspedisi lokal. Yang terakhir ada trades-nya. Yang pertama, banyak pesaing produk yang sudah menjual produk berupa kertas daur ulang secara satuan. Yang kedua, mengingat pembuatannya cukup mudah, meskipun pembuatannya memakan waktu cukup lama, sehingga akan memunculkan banyak pesaing baru. Next slide. Selanjutnya itu strategi pemasaran. Strategi yang akan dilakukan untuk pemasaran produk ini yaitu dengan membuat sebuah akun baru di beberapa media sosial, kemudian mempromosikannya melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Strategi tersebut akan sangat efektif bila dipromosikan dengan menarik dan kekinian mengikuti tren yang ada, karena banyaknya target yang menggunakan media tersebut. Yang selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Yang pertama yaitu produk atau produk. Produk yang akan ditawarkan saat ini adalah buku tulis dengan kertas daur ulang yang akan dikemas dengan rapi dan terdapat beberapa bonus yang estetik dan menarik. Yang kedua yaitu harga atau price. Harga yang akan ditawarkan untuk setiap satu buku tulis adalah 30.000 per pieces. Yang ketiga yaitu tempat atau place. Produk kami akan dipasarkan melalui media sosial dan juga berbagai platform belanja daring. Yang keempat yaitu promosi. Promosi yang akan kami fokuskan yaitu pada promosi media sosial dengan memperkenalkan produk kami dengan cara marketing yang unik dan menarik melalui media sosial seperti Twitter, TikTok, ataupun Instagram. Yang selanjutnya yaitu analisis keuangan. Untuk fixed cost-nya total adalah 459.000, variable cost-nya yaitu dengan total 1.187.700 dan overhead cost-nya dengan total 700.000. Sehingga target produksinya yaitu 100 pieces, total pengeluarannya yaitu 2.346.700 dengan HPP sebesar 23.467 dan harga jualnya 30.000.
BEP rupiahnya didapat yaitu 2.086.363 dan BEP unit yaitu 70,25 unit. Selanjutnya itu perhitungan ekonomi dan harga. Target produksi dari buku tulis dari kertas daur ulang ini yaitu 100 pieces. Harga yang ditawarkan adalah 30.000 per pieces dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya operasional per pieces yaitu sebesar 23.467. Yang kedua yaitu keuntungan per pieces yaitu sebesar 6.533 sehingga harga jual per piecesnya yaitu 30.000. Selanjutnya yang ke bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, kami melakukan penyusunan rencana strategi bisnis yang efektif dan pematangan konsep dari kegiatan bisnis ini, mulai dari menentukan produk, mencari tahu bagaimana cara membuatnya, mencari inovasi, menentukan elemen terkait, serta menghubungkannya agar dapat berkolaborasi dengan baik dan memperhatikan kesiapan kegiatan bisnis ini dengan adanya promosi, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan kegiatan produksi. Dan pada tahap pelaksanaan, dilakukan proses produksi pembuatan produk ini yang ditujukan di awal yaitu buku dari kertas daur ulang. Dimulai dari menyediakan alat dan bahan yang diperlukan, alat dan bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi seperti alat cetak, kertas bekas, ring spiral, kain jemur, dan lain-lain yang sudah ditujukan pada analisis BEP. Yang selanjutnya itu metode pelaksanaan. Lokasi produksi yang akan dilaksanakan yaitu lokasi rumah dari penulis di daerah Bogor. Perancangan produksi berisi alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk ini. Proses produksi yaitu tahap-tahap pembuatan kertas bekas menjadi kertas baru dan buku yang layak pakai. Pada tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah bisnis yang dijalankan dapat berjalan sesuai rencana yang telah dibuat maupun memberikan manfaat sesuai dengan tujuan dibuatnya produk ini. Adapun pada tahap ini dapat dilakukan pengontrolan terhadap produk yang telah dipasarkan melalui informasi dari pembeli yang memberi produk ini atau pertumbuhan penjualan dari produk ini. Jika terdapat kekurangan, maka akan dilakukan evaluasi yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan mengembangkannya agar bisnis dari produk ini dapat terus berjalan. Selanjutnya pada bab 4, kami akan membahas tentang anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Pada anggaran biaya yang pertama dibutuhkan alat-alat sebesar Rp459.000, lalu bahan untuk pengemasan sebesar Rp1.187.700, dan biaya operasional dan lain-lain sebesar Rp700.000 dengan total Rp2.346.700. Jadwal kegiatannya, pada bulan pertama kita akan melakukan persiapan, lalu bulan kedua akan melakukan uji pasar 1 dan pelaksanaan, lalu pada bulan 3 akan membuat laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.